Ini saya perkenalkan dulu nama saya, itu Pak sudah tahu, yaitu saya Fani SPD. Saya adalah PDP Angkatan 10 Kabupaten Agam, asal sekolah SMA Negeri 1 Batu. Sebelumnya Bapak Ibu, supaya kita tidak tegang, saya ingin ekspresi sedikit ya tentang 1 menit lah dari Mama. Saya mohon Bapak Ibu berdiri sebentar. Ekspresinya untuk melatih daya ingat ya Bapak Ibu, tapi tidak terlalu sulit. Oke, ini panjang, ini pendek. Lawan panjang adalah pendek, lawan pendek adalah panjang. Ketika saya menyebutkan panjang, Bapak Ibu pendek. Ketika saya menyebutkan pendek, Bapak Ibu tangannya panjang. Oke, kita mulai. Panjang, panjang, pendek, pendek, panjang, panjang lagi, pendek, panjang, pendek, panjang, pendek, pendek, panjang, 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 pendek, pendek, panjang, pendek, panjang, pendek, pendek. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Hadiahnya nanti diambil ya. Oke, penontonnya ini yaitu adalah konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama. Dalam konsep Dewantara, pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap murid. Oleh karena itu, menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung, inklusif dan memberdayakan di sekolah menjadi kunci untuk mewujudkan visi pendidikan yang diinginkan. Bapak Ibu sudah tahu bagaimana konsep pendidikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara ini. Apakah sudah diterapkan di sekolah? Maaf. Terus, tapi konsepnya mungkin kita sudah terapkan, tapi kita tidak tahu kalau dia konsepnya. Ya, kita perlu menyadari ya Bapak Ibu, bagaimana konsep ini sudah kita terapkan atau tidak. Padahal sudah. Nah, kalau dari konsep Ki Hajar Dewantara ini kita lebih berpihak kepada murid atau siswa. Nah, lanjut. Di sini ada konsep inti budaya positif. Nah, di sini ada beberapa konsep, yaitu perubahan paradigma belajar, nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Sebelumnya kita melakukan keyakinan kelas dulu ya Bapak Ibu, kita buat sepakati secara bersama apa keyakinan kelas yang akan kita terapkan di dalam kelas. Oke, di sini sudah ada kertas. Nah, nanti Bapak Ibu saya bagikan kertas.
dua. Nah, ini apa perubahannya ini sebagai ini? Jangan lupa, maju saja tinggalnya. Oke, sudah cek ya. Ya, silakan jaga Bapak Ibu. Oke, buka ya semuanya. Kan dikerjakan satu persatu peraturan yang telah Bapak Ibu buat. Yang pertama di sini ada tidak boleh main HP saat guru menerangkan pelajaran. Kedua, yang kedua, memberikan sanksi bagi siswa yang melakukan pelanggaran. Yang ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, ketika siswa tidak mengerjakan tugas, diberikan sanksi. Ya, sama yang tadi. Yang kelima, disiplin waktu masuk kelas. Yang kedua, pakai seragam yang rapi. Boleh main HP saat guru menerangkan pelajaran di kelas. Ini kalimat positifnya apa Bapak Ibu? Apa yang sudah kita buat kalimat positifnya? Jika siswa tidak boleh main HP. Iya, kalimat positifnya apa? Ya, tidak boleh. Boleh main HP jika sudah di Jika berarti siswa boleh main HP jika diizinkannya. Berarti bukan berarti tidak boleh ya, tapi ada waktunya. Berarti itu kalau positifnya ya. Silakan nanti bikin kalau datanya juga ya. Selanjutnya, disiplin dan bertanggung jawab.
sudah mempunyai sikap disiplin? Ada kalanya iya, ada kalanya tidak ya. Sama Bapak Ibu, karena bentuk disiplin itu agak susah ya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah lebih baik. Jadi kita ingin siswa disiplin, tentu kita harus disiplin dulu. Kita sebagai contoh, kita dulu yaitu kita adalah contoh. Next, nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi kita tidak boleh ya membeda-bedakan suku, agama, ras, tidak boleh. Jadi yang kita sepakati di sini ada contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah paham ya kalau yang profil pelajar Pancasila ini yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terus di sini ada juga Ibo Remedies Program atau PYP. Di sini ada pengertiannya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Keterampilan hidupnya atau life skill-nya yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini yang harus kita contoh ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kalau dasar itu apa Bapak Ibu? Dasar yang harus. Berarti yang harus kita miliki ya. Kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Berarti ini dia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Untuk bertahan hidup itu kita butuh apa Bapak Ibu? Makan. Apa lagi? Pakaian. Kalau tidak ada pakaian gimana bentuknya Bapak Ibu? Terus tempat tinggal. Kalau tidak ada tempat tinggal, mana kita mau berteduh? Terus keamanan dan
kasus ya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Apakah kita masih memakai hukuman ini Bapak Ibu? Hormat kepada bendera selama 1 jam? Ini mungkin lagu lama ya, ini contoh ya. Sudah berapa kali Bapak Ibu memberitahumu, kamu selalu mengecewakan ibu atau bapak. Berarti sekarang kita jangan lagi memakai contoh hukuman yang seperti ini. Terus lanjut, ini penerapan 5 posisi kontrol guru. Masih dengan yang siswa tidak memakai atribut tadi ya. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya. Kali ini ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Apakah sudah kita terapkan seperti itu? Bahasa yang seperti ini Bapak Ibu? Sudah. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Berarti ini adalah solusinya ya Bapak Ibu. Jangan kita hukum saja, kita carikan solusinya. Lanjut. Ini masih atribut juga. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini adalah posisi sebagai manajer. Lanjut. Di sini posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ya, lanjut Bapak Ibu. Di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ada 3 tahap ya. Yang pertama hukuman, yaitu tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga, bersifat satu arah. Yang keempat, berupa fisik atau psikis hukuman. Apakah Bapak Ibu pernah menghukum siswanya? Pernah ya. Jadi untuk menghukum itu di sini kan tidak terencana, tiba-tiba saja. Kadang kita memok siswa itu kalau dia salah langsung kita hukum. Jadi di sini tidak boleh ya Bapak Ibu. Terus konsekuensi di sini terencana atau disepakati sesuai peraturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru memonitor murid selalu. Jadi konsekuensi atas hukuman yang kita berikan tadi, siswa itu jadi tidak nyaman. Kadang ada juga siswa yang dendam. Jadi kadang kita memarahi siswa dengan bahasa yang tidak bagus dan membuat psikologisnya kena, mentalnya kena. Karena itu akan tersimpan sampai kapanpun. Jadi hati-hati kalau kita mengucapkan sesuatu. Terus restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses
hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. 4. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi menguatkan. Nah, ini adalah ciri-cirinya. Nah, lanjut, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita sebagai manusia tidak ada yang baik-baik saja. Kita mempunyai kesalahan. Nah, itu adalah proses ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita memperbaiki, mencari kesalahan itu untuk diperbaiki. Nah, tidak ada yang tidak pernah melakukan kesalahan. Lanjut. Nah, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini validasi tindakannya. Lanjut. Nah, kita tanyakan keyakinan lagi. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, jadi ini kita keyakinan kelas itu apa prosesnya? Nah, ini jadi tahap-tahapnya. Nah, di sini terakhir yang penutup, dalam pembelajaran disiplin positif ini kita memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Nah, terus bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, sekarang silakan Bapak Robert. Saya ingin Bapak Robert menyimpulkan apa yang sudah didapatkan dari budaya positif ini. Setelah saya mendengar paparan dari Ibu, Ya. jadi kita dimanapun dan kapanpun kita harus berperilaku budaya positif. Ya, betul. Terus cara menerapkannya bagaimana Bapak Robert? Iya, kita terapkan semuanya dalam kehidupan sehari-hari. Iya, betul. Kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti kita sebagai guru harus memiliki Iya, harus budaya positif. budaya positif tadi. Dan ketika kita menyelesaikan masalah dengan murid, kita gunakan segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, sampai di sini paparan saya mengenai budaya positif. Semoga Bapak Ibu dapat menerapkannya di kehidupan kita sebagai pendidik di dalam sekolah, di lingkungan sekolah. Terima kasih atas partisipasinya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Livi tahu kenapa Ibu panggil di sini?
Apa? Lambat. Ya. Sekarang ibu tanya, kenapa Livi sering datang terlambat setiap pagi? Soalnya pas malam orang pulang tidak disiapkan dagangan, jadi sering telat untuk tidur. Oh, jadi karena sering telat tidur. Terus jam berapa bangunnya? Bangunnya jam terus masih malam. Oh, berarti sering orang tua ya. Nah, sekarang ibu tanya, apakah Livi masih ingat tentang keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Apa? Kalau tidak boleh datang terlambat, terus izin harus diisi ke guru yang Ya, yang pertama tidak boleh terlambat. Yang kedua, setiap izin harus izin dengan guru. Nah, sekarang ibu tanya, apakah dengan melanggar aturan tersebut, Livi merasa benar atau tidak? tidak bisa salah. Salah ya. Jadi kalau Livi tidak melanggar, apakah dengan keyakinan kelas yang kita sepakati dulu rasanya bermanfaat atau tidak? Sangat bermanfaat dapat untuk kita disiplin. Bantu disiplin. Jadi Livi tahu kesalahan Livi ya. Jadi sekarang bertanya kedepannya Livi ingin memperbaiki atau tidak? Yang berbeda. Bagaimana caranya Livi memperbaikinya? Membantu orang tuanya lebih cepat supaya tidurnya juga lebih cepat dan bangunnya bisa lebih pagi lagi. Nanti Livi akan memperbaiki lagi ya. Nanti kalau membantu orang tuanya larut malam dan sehingga pagi tidak telat bangun dan pagi tidak membantu lagi karena malam sudah selesai. Oke, berarti Livi sudah menyadari kesalahan Livi. Semoga kedepannya Livi lebih baik lagi dan tidak terlambat lagi. Oke? Bukan saya yang Ya. Oke. Salam, silakan masuk. Ya, Atul, tahu kenapa ibu panggil ke sini? Kenapa? Masih mencabut, berarti ibu mendapat laporan dari guru biologi kalau Fatul sering cabut dengan ibu tersebut. Sekarang ibu tanya, apa alasan Fatul sering cabut? Karena betul pesan di kelas buatnya tidur di kelas. Berarti tidur di musola. Merasa bosan. Apa penyebabnya bosan dengan pembelajaran biologi? Karena betul tidak menyukai mapel biologi. Oh, berarti Fatul tidak menyukai ya. Jadi dampaknya akan merugikan untuk Fatul. Jadi masih ingat Fatul apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati ketika awal masuk pelajaran dulu? Pembelajaran dan Coba masih ingat nggak kesepakatan kelas kita dulu? Apa yang dilarang? Tidak boleh cabut. Yang kedua, tidak boleh tidur. tidak boleh tertidur di dalam kelas, tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Jadi karena itu Fatul sudah melanggar. Apa yang akan Fatul lakukan agar berubah? Betul tidak akan tidur di kelas lagi. Tidak cabut lagi. Berarti walaupun Fatul tidak menyukai pelajarannya, Fatul harus tetap di kelas, ikuti pembelajarannya. Kalaupun bosan, kan bisa setidaknya pergi sebentar, cuci mukanya ke musola, terus masuk lagi. Oke, nanti kalau Fatul sepakat ya merubah perilakunya tadi, tahu atas kesalahannya, mau merubahnya. Oke, berarti sekarang Ibu anggap Fatul diberikan kesempatan untuk Fatul berubah dan akan dilihat nanti. Oke? Nah, silakan balik lagi ke kelas. Ya.
permasalahan yang terjadi tadi, saya diberikan ruang dan waktu oleh Bu Stefani untuk berdiskusi terkait kendala yang saya alami. Saya sangat senang dan bahagia karena telah diajak berdiskusi oleh Bu Stefani. Terima kasih Bu Stefani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatul Syafii dari kelas 10. Saya merasa senang telah berdiskusi dengan adik kelas saya dengan Ibu Stefani yang memberikan solusi untuk alasannya mengapa saya cabut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.